Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Pada renungan pagi hari ini, saya akan bahas secara berseri tentang tema konsep hidup lahir baru. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita lebih mengerti lagi kehendak-Nya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan tolong kami agar kami lewat pimpinan Roh Kudus-Mu lebih mengerti tentang firman-Mu, agar hidup kami berubah, agar hidup kami Tuhan sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada tema hari ini di seri yang pertama tentang konsep hidup lahir baru, yang akan kita bahas adalah tentang kekristenan itu bukan agama. Kekristenan dari segi organisasi adalah sekelompok orang yang mempunyai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diakui oleh negara sebagai sebuah agama. Jadi dari satu sisi, yaitu segi organisasi yang diakui oleh negara, kekristenan itu adalah sebuah agama. Lalu apa yang dimaksud kekristenan itu bukan agama? Yang dimaksud di sini adalah dilihat dari satu sisi, yaitu konsep hidup yang diajarkannya. Ya, kekristenan mengajarkan konsep hidup apa? Agama mengajarkan konsep hidup apa? Itu yang akan kita pelajari, yang kita akan renungkan sama-sama pada hari ini. Karena begini saudaraku, apa tindakan kita, perilaku kita, itu juga karena dipengaruhi oleh konsep apa yang kita miliki. Jadi konsep kita itu, konsep hidup kita itu mempengaruhi, melahirkan suatu tindakan, perilaku kita sehari-hari. Jadi cara berpikir kita atau konsep hidup kita menentukan arah langkah hidup kita, perilaku hidup kita. Pada umumnya, apa itu agama? Yaitu agama intinya mengajarkan dua hal yang penting. Satu, bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Kalau kita ingin mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, maka kita harus mengikuti perintah Allah. Jadi pada waktu kita mengikuti perintah Allah, itu berarti kita membangun hubungan yang baik dengan Allah. Dan perintah Allah di sini adalah termasuk di mana kita mempunyai hubungan yang baik dengan manusia. Nah, tentu di dalam agama, seluruh konsep agama yaitu siapa yang menuruti perintah Allah akan diberkati. Dan sebaliknya, kalau tidak menuruti perintah Allah, maka kita tidak akan diberkati. Bahkan lebih ekstrimnya dikatakan kita akan menerima hukuman dari Allah. Jadi kalau dilihat dari satu sisi ini, konsep yang diajarkan, tentu semua agama itu sama. Tapi kita harus mulai memikirkan, kalau seluruh konsep agama itu sama, ya kalau gitu hanya satu agama saja sudah cukup. Tidak, pasti setiap agama mempunyai bagian tertentu yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Jadi di dalam konsep secara keseluruhan memang kelihatannya sama. Tapi pasti ada di dalam ajaran setiap agama itu, ada bagian-bagian tertentu yang sangat penting, yang sangat inti, itu pasti berbeda agama yang satu dengan agama yang lain. Demikian halnya kalau memang semua agama itu sama, dan memang bisa membantu manusia untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Yesus atau Allah tidak perlu lagi datang ke dunia sebagai Yesus untuk menyelamatkan kita. Itu kalau memang agama menyelesaikan masalah bagaimana supaya kita bisa punya hubungan baik lagi dengan Allah. Mari saudara kita perhatikan, dikatakan Roma 7 ayat 12-14, hukum Taurat itu, atau bisa kita istilahkan yaitu hukum agama. Dalam hal ini, agama Yahudi mempunyai suatu hukum, yaitu dikatakan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini adalah hukumnya agama orang Yahudi. Di sini kita, karena membaca Alkitab, maka kita harus memakai acuan atau melihat dari satu sisi di mana Paulus ingin menjelaskan tentang agama itu dengan kekristenan bedanya di mana. Jadi dikatakan hukum Taurat atau hukum agama adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Hukum Taurat adalah rohani, tetapi di sini Paulus mengatakan
Aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Apa itu kuasa dosa? Kuasa yang membuat kita tidak dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena dosa itu bertentangan dengan kehendak Allah. Karena dosa berarti kita memilih jalan hidup kita sendiri. Jadi di satu sisi semua kitab suci agama memang mengajarkan hal yang baik. Menurut pengikutnya masing-masing, semua kitab suci agama itu memang kudus, benar, dan baik. Dan maka dari itu kita tidak perlu mengkritik kitab suci agama orang lain. Karena menurut pengikutnya mempunyai keyakinan bahwa memang setiap kitab suci itu baik. Nah, sekarang yang Paulus ingin ajarkan bahwa adalah sekalipun kitab suci agama yang pada waktu itu dia katakan agama dia sendiri yaitu agama Yahudi itu adalah yang baik, kudus dikatakan ya, benar. Tetapi tubuh kita sudah ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini bertentangan dengan apa yang dianggap baik di dalam kitab suci. Jadi dengan kata lain, agama memang tujuan awalnya membantu kita, menuntun kita agar bagaimana bisa punya hubungan baik dengan Allah. Agama memberikan tuntunan, agama memberikan ajaran, sehingga kita mempunyai suatu konsep, yaitu konsep yang kita imani, yang kita percayai bahwa itu adalah satu cara supaya kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Karena memang manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang satu-satunya yang di dalam dasar hatinya, batinnya ingin mencari Allah. Itu kenapa hanya manusia yang mempunyai keinginan beribadah kepada Tuhan. Mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tetapi Paulus katakan, kita sudah ada di bawah kuasa dosa. Dosa di sini adalah yang berpusat pada diri sendiri, yaitu yang kita kenal dengan ego manusia. Ego manusia yaitu berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat kepada Allah. Apa yang dimaksud berpusat pada diri sendiri? Yaitu satu, menilai menurut pandangan sendiri. Kita suka menilai menurut pandangan diri sendiri. Baik buruknya kita nilai dengan pandangan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita tidak suka orang lain berkata kita tidak baik. Dan yang kedua, memberi diri ruang kompromi. Maksudnya apa? Pada saat kita tidak bisa melakukan sesuatu hal, dalam hal ini perintah agama, yang kita merasa itu sulit sekali, maka kita memberi ruang diri, yaitu kompromi. Dalam arti kompromi kita merasa bahwa manusia itu kan tidak sempurna. Pasti Tuhan juga mengampuni kita. Tuhan juga mengasihi kita. Yang penting kan saya sedikit banyak ada juga taat akan perintah agama. Sedikit banyak ada taat, ada berbuat baik, ya cukuplah. Maka akhirnya kita tidak pernah bisa menang atas kelemahan kita tersebut. Sehingga kita terhadap suatu kelemahan diri kita ini, kita tidak bisa menang karena kita sudah berusaha tapi tidak bisa. Lalu akhirnya menghibur diri sendiri dan mulai mengatakan, mempunyai pikiran, Tuhan pasti tahulah, memahami, mau menerima kita apa adanya. Dan yang paling penting, agama itu, ego kita itu tidak suka menurut kehendak Allah. Kita berpusat pada diri. Nah ini yang Paulus katakan bahwa kita dikuasai oleh dosa. Kuasa dosa itu yang membuat kita tidak selalu bisa untuk sempurna. Mungkin kita bisa melakukan beberapa perintah Tuhan. Contohnya, mengampuni. Ya, mengampuni dalam level apa? Karena hanya kalau mengampuni, kalau kita misalkan lagi bawa mobil terus diserempet orang, ya mungkin kita bisa mengampuni. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Karena kita lihat kerusakan mobil kita ya sedikit, ya sudah kita mengampuni. Atau kita diserobot jalan kita, ya kita bisa mengampuni. Tapi kalau hari ini, seluruh harta kita dirampas. Kalau hari ini, anak kita diperkosa oleh orang lain. Kalau hari ini salah satu keluarga kita dibunuh dengan sadis oleh seorang penjahat, bisakah kita mengampuni? Tentu sangat berat, karena levelnya sangat berat. Dan perintah Allah tetap perintah Allah.
Tuhan pengen kita mengampuni orang lain seperti kita mengampuni diri sendiri. Inilah yang sulit kita sangat bisa lakukan. Tapi kita kan selalu menilai menurut pandangan diri kita sendiri. Kita anggap kita sudah baik. Nah, keinginan rohani itu berlawanan dengan keinginan daging. Itu sudah pasti. Roma 8 ayat 5-8. Bahkan Galatia 5 ayat 19-21 kembali lagi mengatakan kepada kita bahwa ada perbuatan daging. Percabulan, hawa nafsu, iri hati, kemabuk-mabukan, dan lain. Jadi di dalam diri kita sudah ada hawa nafsu. Ya sudah ada keinginan daging yang bertentangan, bertolak belakang dengan kehukum agama atau perintah-perintah Tuhan. Ini yang Paulus maksud. Nah, sekarang kita lihat Kristus datang untuk apa? Yesus datang, katakan Matius 5 ayat 17, bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan untuk mengatakan, oh tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Tapi di sini dikatakan dia menggenapi. Dia melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, apakah Yesus tidak juga punya hawa nafsu daging? Ada. Maka dikatakan Roma 8 ayat 3 ini dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, kita tidak mungkin. Karena kita ada di dalam hawa nafsu daging. Selama kita hidup di dalam hawa nafsu daging, maka kita tidak mungkin bisa mengikuti, mentaati perintah Tuhan. Nah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, Tuhan menyelamatkan kita. Roma 5 ayat 8. Jadi saat kita tidak mampu, Tuhan selamatkan kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Dan Tuhan menjelma menjadi manusia, menjadi Yesus, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Maksudnya, Yesus pun memiliki hawa nafsu dosa, tetapi dia tidak memilih untuk menuruti hawa nafsu dosa. Itu karena itu dikatakan Ibrani 5 ayat 8-9, ya, dalam keadaannya sebagai anak, dia taat. Filipi juga mengatakan demikian, Efesus juga mengatakan, dia taat sampai mati. Jadi, memang punya kesempatan berbuat dosa, tetapi Yesus memilih untuk taat hingga akhirnya sempurna. Maka dari itu, dagingnya memang harus dihukum karena tidak bisa mengalahkan dosa, yaitu dengan cara dihukum. Nah, kita ditebus oleh darah Yesus. Maka darah Yesus yang suci, yang kudus itu menebus kita dari hukuman dosa. Karena hukuman dosa itu adalah maut. Nah, coba perhatikan lagi. Jadi intinya konsep agama itu apa? Konsep agama itu kalau kita pengen punya hubungan baik dengan Tuhan, ya ada perintah. Ada larangan, ya harus kita taati. Kalau ada perintah, kalau pengen punya hubungan baik, ya harus berusaha taat. Itu kenapa konsep agama juga mengajarkan kita berusaha, bersemangat untuk hidup taat. Maka dari itu, orang yang beragama pun juga sangat bersemangat melakukan hal-hal yang baik, sangat taat, sangat tekun. Nah, di dalam konsep agama, yaitu kalau kita salah, kita ada tebusan dosa. Kita bisa menebus dosa kita, mungkin dengan melakukan ritual-ritual agama. Jadi di awal konsep agama itu, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan mengikuti perintah yang ada. Tapi di dalam konsep kekristenan, di awalnya langsung kita disadarkan, diajarkan bahwa kita ini berdosa. Memang ada keinginan Allah supaya kita berbaik dengan Dia, tetapi kita ini berdosa. Mau kita berusaha taat, tapi tidak mampu juga, karena kuasa dosa sudah menguasai kita. Lalu, bagaimana kalau dalam agama kan jika salah tebus dosa? Yaitu kenapa dalam agama itu orang kalau berbuat salah ya datang ke gereja atau datang beribadah, memberikan persembahan atau berbuat banyak hal-hal yang baik untuk menebus dosanya. Tapi kekristenan tidak. Kekristenan mengajarkan Tuhan yang lebih dahulu tebus kita. Dengan cara apa? Yesus mati di kayu salib. Lalu kalau di dalam agama, kalau taat ya pasti ada balasan, ada berkat. Kalau tidak taat, dihukum. Itu kenapa dalam agama itu, selain mengenal kata berkat dan kutukan, juga mengenal kata surga dan neraka.
Neraka tempat hukuman, surga tempat kita diberkati, punya hubungan baik dengan Tuhan. Tetapi fokus hidup kekristenan itu yang ingin diajarkan adalah setelah kita menerima kasih Allah, maka seharusnya kita tulus membalas kasih Allah tanpa ada imbalan. Ini konsep Kristen yang ingin diajarkan. Saudara, konsep adalah sesuatu hal yang telah melalui proses pertimbangan kita, melalui renungan kita. Dan akhirnya kita mempercayai bahwa itu hal yang benar, maka akhirnya itu menjadi konsep yang kita yakini. Atau dalam agama istilahnya konsep yang kita imani. Konsep hidup sehari-hari banyak. Misalkan, waktu adalah uang. Kenapa kita bilang waktu adalah uang? Ya karena kita berpikir dengan kita memboros-boroskan waktu, maka kita tidak akan bisa berhasil. Tidak ada namanya pemasukan. Atau konsep jangan pernah menyerah. Ini semua melalui pertimbangan kita. Kita mengerti, ternyata kalau kita menyerah dalam kegagalan kita, maka kita tidak lagi punya kesempatan untuk berhasil. Padahal di belakang kegagalan-kegagalan kita, siapa tahu masih ada banyak terbuka kesempatan untuk berhasil. Itu kenapa konsep itu kan lahir dari pertimbangan kita, renungan kita. Ya, akhirnya kita mempercayai bahwa hal yang kita percaya ini benar adanya. Inilah yang dikatakan dalam agama itu istilahnya konsep yang kita imani. Nah, sekarang pertanyaannya, konsep yang kita imani sekarang ini, konsep yang seperti ini, konsep agama, atau konsep yang Yesus mau ajarkan? Ingat, iman kita harus ada perbuatan. Konsep kita melahirkan perbuatan. Nah, coba mulai kita dari sini ada satu dasar konsep yang perlu kita mengerti. Perbuatan kita ini sepertinya seperti apa? Apakah seperti konsep agama ataukah seperti konsep kekristenan yang Alkitab, Injil ingin ajarkan kepada kita? Nah, inilah di seri yang pertama ini, bahwa Kristen bukan agama, minimal kita mengenal terlebih dahulu bedanya konsep kekristenan dan agama itu apa. Tuhan kiranya memberkati saudaraku sekalian, dan kita nanti tunggu untuk seri yang kedua.